Ya, kita ini belajar di sini. Tenang gitu, jangan takut. Ada hasyr, ada hisab, ada hari perhitungan bakal dihitung itu semua. Keadilan akan seadil-adilnya Allah. Seadil-adilnya. Alisallahu bi ahkamil. Allah udah sebijak-bijaknya, seadil-adilnya, nggak ada yang lewat. Kalau di sini nih di dunia banyak nggak keadilan sudah. Inti lagi pro sono, lagi pro sini, pro ono, pro ini, gimana yang kuat aja, asik. Tapi sisi Allah Ta'ala nggak ada inti berpihakkan. Nggak bisa seadil-adilnya. Biar inti kenal sama Habib, deket sama Ani, tapi inti punya kezaliman sama temen inti tetap. Paham nggak? Itu soal itu dulu. Kalau soal nanti kecintaan memasukkan inti, beda lagi. Itu babnya bab mahabbah. Tapi kalau lagi bab keadilan hak orang inti zalimin nggak bisa. Nah besok-besok kita bawa dalil aja. Paham nggak? Kita rampok aja manusia. Kita rampok aja orang. Paham nggak? Dalil kita deket sama ulama Habib bisa begitu. Paham nih? Ya, nggak caranya begitu. Ada cara ada bagian-bagiannya dulu babnya. Kalau bab muhibbin nanti ada bagiannya. Kalau ini lagi bab seadilnya Allah Ta'ala, hak orang yang diambil, ada bagian yang nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat gara-gara sepotong kayu, sedikit kayu nih, ini misalnya ada ini, inti gini ini, tuh buat tusuk gigi, itu berat dia di hadapan Allah Ta'ala. Tuh dari belajar begitu, nggak sembarangan tuh, ambil air orang tanpa izin, pakai sabun orang, ada nanti keadilan ada. Kecuali yang diambil, tetap nanti ada keadilan, nanti di sono apakah dia ridho, nggak ridho, senang atau nggak senang. Ya ntar urusannya gimana ntar ya. Kalau senang ya syukur, kalau enggak, paham nggak? Ini yang jadi berat buat kita nanti. Itu yang begitu doang tuh. Jangan dianggap kecil, itu pakai motor orang ya tanpa izin. Ada nanti hukumannya. Itu kan yang berat. Makanya orang-orang sufi kasih tahu ketika inti nyebarkan hoak, apalagi fitnah kepada orang, paham nggak tuh? Inti minta maaf sama orang tersebut, selesai kan? Tapi ntar dulu ya orang-orang yang lain. Kalau kata Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafiz ketika ditanya, itu ibaratnya kemoceng, inti copotin jalan dari Ciawi ini, dari rumah Anda, dari Talang atau dari rumah inti masing-masing, inti bawa kemoceng, inti copot-copotin tuh sampai sini habis. Kemudian inti balikin lagi. Kira-kira lengkap gak? Lengkap gak? Ya begitulah. Berapa ratus ribu orang, berapa juta yang dengar. Itu udah minta maaf, orang yang lain masih nyebar fitnah. Gara-gara siapa? Lihat yang udah bertahun-tahun. Tuh, seremnya tuh. Ya. Ada gak nanti pengadilan Allah? Ada, tetap. Maka kalau mau bicara hak asasi manusia, Islam udah ngajarin 1400 tahun yang lalu. Inti sebagai suami bakal ditanya tentang istri inti, tentang anak-anak inti, terutama dalam pendidikan agama. Ntar ada lagi pertanyaan tentang hak kebutuhan istri itu, biologisnya, termasuk rohaninya, termasuk apanya lagi? Apa yang rohani selain rohani? Jasmaninya. Ya, gitu. Kali tanya, ya, bakal dihisap. Suami, istri ke suami, anak ditanya, entar tanggung jawabnya sama Allah tentang bapak ibunya. Bapak tentang anak, istrinya, guru ame murid ame guru, sama. Bukan aneh ngajarin murid, guru juga kena, ada bakal ditanya. Yang pengkhutbah tuh, ya, ada hadisnya bakal ditanya, khutbah tujuannya apa? Berat. Yang ceramah semua, yang ceramah bakal ditanya semua. Jadi tenang aja hidup. Ada pengadilan Allah. Artinya sini tenang, itu orang udah zalim begini, ada pengadilan Allah, jangan takut. Nah, buat kita membatasi diri, jangan berbuat hal yang menjadi berat pertanyaan kita. Ya, hisabnya keadilan nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa dosa aja udah berat. Udah tuh sama orang. Sekarang bukan sama orang, yang pribadi ada. Yang pribadi nih tanya tujuannya dakwah apa?
Buat disebut orang-orang hebat. Sekalipun jihad, makanya Habib Utsman buka bab jihad itu tamat berat. Sebab ketika inti jihad aja nih, yang perang di jalan Allah nih, ya, kalau ada sebutan di kemudian hari sebut inti sebagai pahlawan, hilang pahalanya. Itu ulama-ulama nggak ada yang begitu tuh. Sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang begitu. Nggak ada untuk disebut, nggak ada. Mereka beramal karena Allah tuh, wah, masya Allah, ya. Itu yang pribadi aja ditanya, belum yang menyangkut orang lah. Lain buat pribadi kita udah susah. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya cukup udah, ya. Inti bakal ditanya, dihisab sama Allah. Belum catatan kita. Waduh. Yang bisa eraser, yang bisa ngapus, ya apa? Dari inti punya diri meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak istighfar sudah. Minta maaf. Nabi yang ada dosanya banyak apa? Minta maaf. Kemudian apa lagi? Tunduk kepada Allah Ta'ala. Ngakuin diri gitu. Punya pengakuan sama Allah. Kalau zalim, senang Allah Ta'ala. Allah demen tuh orang-orang yang begitu. Bukan yang sombong, yang gak pernah mengakuin dosa. Dengan dosa yang berjalan kayak nggak punya dosa. Itu tuh yang bahayanya manusia. Kita lihat Sayyidina Yunus alaihissalam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita istighfar. Sayyidina Adam, lihat doa-doanya. Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana dhalamna Allah. Sekelas Nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakai madi lagi kalau gitu bilang tuh. Pakai taukid lagi. Sesungguhnya saya ini kuntu, telah lalu, bukan baru sekarang. Akan. Kalau kita kan belum tentu gue zolim. Begitu banyak orang mulia. Ini mengakui dirinya udah dari dulu. Biasanya begitu ya kalau belajar ilmu nahunya nih. Gue sampai gini-gini ini sampai gue telah gitu, karena bukannya khotbah. Kalau khotbah kan sebentaran doang. Nih ngaji, kita ngaji. Sesungguhnya ini saya bener-bener nih telah berbuat termasuk orang-orang yang dolim. Kuntu minal, bagian dari golongan orang-orang yang dolim. Termasuk golongan orang yang dolim. Nabi itu subhanaka inni tuh, belum minta maaf dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni. Itu salah satu baca 40 sebelum sembahyang subuh. Habis sholat witir. Makanya habaib baca kan, bukan witir puasa aja tong. Ya, sama guru murid, sama guru sama murid. Ini yang bicara guru itu bakal dihisab. Kezaliman apa yang Anda perbuat? Ada nanti. Oh, tujuan lu ngajar supaya lu cuma buat harta, lu buat ini. Bakal ditanya. Intinya tenang aja, udah relax aja. Gak ada urusan udah. Mau ada tanggokan, nggak ada tanggokan, yang mau begini diomelin udah. Kalau Anda berbuat hal yang nggak baik, tetap Anda punya tanggung jawab di sisi Allah. Jangan anggap ini guru enak, lebih berat kan pemimpin. Setiap pemimpin bakal ditanya. Jadi makanya nggak ada inti harus ada suuzon sama seorang guru. Apa yang diperbuat, tenang aja. Baru inti lihat begitu, nggak ibadah juga dihisapnya semua. Relax jadinya. Yang penting Anda ngabdi sudah. Paham nggak nih? Ya. Nah begitu juga seorang murid sama gurunya. Begitulah juga seorang istri sama suami istri. Terus semuanya. Kalau inti jadi RT satu wilayah RT ini bakal ditanya. Kalau RW lebih luas RW. Kalau inti tahu begitu, nggak ada kepengenan inti menjadi presiden. Sekelas gitu bakal dihisap inti. Bakal dihisap inti. Kalau inti cuma jadi pemimpin, jadi RT cuma buat pongah-pongah, buat kesombongan, buat apa? Sementara banyak hal-hal yang tidak baik. Inilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu satu contoh di filmin biar inti belajar. Semua pemimpin begitu tuh yang berjiwanya masya Allah. Ya, sampai infeksi, sampai belusukan. Belusukan takut dihisap sama Allah. Belusukan takut dihisap sama Allah, bukan belusukan pencitraan untuk dipuja-puja sama manusia. Pahamin nih. Siapapun sih bisa belusukan, tapi niatnya bagaimana? Kalau beliau belusukan Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya takut jangankan manusia, anjing di negaranya yang sedang dipimpin kelaparan bakal ditanya sama Allah. Hampir nangis sih begitu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman 8 tahun nggak salah ya. 2 tahun tuh Sayyidina Ali nggak lebih lama lagi. Sampai begitu tuh. Apalagi beliau punya kuasaan lebih luas lagi kan. Sampai ke
sampai ke Romawi, sampai ke Damaskus, sampai Syria. Ya, gitu. Ya, hal-hal yang jadi binatang aja tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang ke bawahnya itu yang seperti mirip dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu orang besar, tercatat di tinta emas oleh ulama-ulama. Tuh, ya, dimuliakan mereka, disanjung. Ulama-ulama melihat begitu waroknya dengan kehidupannya. Padahal sebagai seorang pemimpin, anaknya datang ke rumahnya bertamu, ditanya urusan apa pribadi, kita ini keluarga apa urusan negara. Urusan pribadi ayah, matiin lampu, dimatiin lampu. Ibaratnya sekarang pakai lampu, kalau dulu pelita pakai lampunya dimatiin. Ibaratnya sekarang aja deh ente, lampunya dimatiin, cekrek. Lah babak gelap nih. Gelap nih, urusan mau nikah ini babak. Mau liatin foto, ibaratnya begitu. Apa tuh? Ya, apa? Listrik dibayar oleh negara. Bayangin, nggak mau nyelewengin. Ente tahu katanya adil. Ini bahasa gampangnya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau nggak menetapkan sesuatu, lawanan adil adalah dolim. Pahamin aja udah. Nah, berat buat diri kita. Bagaimana ketika kita memimpin sesuatu? Apakah itu seorang suami, apakah itu di seorang pemimpin, bahkan di seorang guru. Sampai sama juga, ente juga bakal ditanya. Apa yang udah ente perhatikan kepada guru ente? Bakal ditanya. Dimanapun ente wilayah ente ngajar, ditanya nanti. Biar bilang nggak ditanya, ya. Antara temen ditanya nggak? Tanya. Ente hadir yang di Lubang Buaya? Enggak. Yang di Lubang Buaya datang nggak ke Depok? Enggak. Ya sarwa keneh lo berdua. Musuhan lo. Berarti gitu. Yang di Kebun Baru datang, ini nggak datang. Ditanya nanti. Nggak punya keadilan dia. Paham nih ya? Jadi kalau mengatakan keadilan itu Islam udah ngajarin. Paham tuh ya? Makanya bentuk dari sila ketuhanan yang Maha Esa pertama itu menyangkut 4 yang di bawahnya. Paham tuh? Ya, ada kerakyatan, ada kemanusiaan, ada sisi keadilan. Itu dibentuk semuanya dari kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena meyakini semuanya bakal ada hisab di sisi Allah Ta'ala. Belajar. Jadi jangan takut, wahai siapapun yang mengatakan Islam bakal berontak mengganti Pancasila. Nonsen, tidak pernah ada. Kalau mau dari tahun 45 ketika berdiri negara ini yang di mayoritas dibela oleh umat Islam. Ya, jadi yang merekayasa ataupun yang membicarakan hal tersebut, ya, jangan-jangan dia pengkhianat yang ingin menghancurkan ya negara Indonesia dan juga masyarakat yang mayoritas umat Islam. Nggak ada. Jangan takut, umat Islam tidak akan berbuat makar. Dia cinta negaranya karena dia belajar ilmu tauhid. Adapun yang berbuat gitu oknum-oknum ya mungkin salah belajar atau dicuci otaknya oleh musuh-musuh agama dan bangsa. Jadi kembali lagi, ada hisab dari Allah. Jangan ya inti berbuat makar, berbuat yang tidak baik, ada hisab dari Allah. Jalanan lampu inti matiin, inti tembok, ini bakal dihisab sama Allah. Inti buang paku. Paham tuh ya? Ada pengadilan Allah. Baik ya, itu udah pegang aja begitu. Itu kalau inti udah percaya inti dengan hitungan Allah, dengan hisab Allah, ya cukup insya Allah inti selamat dari sirat, ya dari apa? Dari segala adab huru hara yang ada di hari pembalasan, hari kiamat. Perumah inti ditakutin dengan neraka, ditakutin dengan azab kubur. Kalau kezalimin jalan tetap aja bakal nemuin. Karena yang namanya ini hak bakal inti jumpain. Persiapannya apa? Amanin diri kita dari segala pertanyaan yang menyangkut diri kita menyebabkan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijauhkan.